Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan baik-baik semuanya ya. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini ya, pada pembelajaran kali ini, pada pelajaran matematika, kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi kompetensi dasar daripada materi perpangkatan dan bentuk akar? Untuk itu, mari kita lihat kompetensi dasar yang harus kita kuasai ya. Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ya, bisa juga mengacu menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama adalah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan. Yang kedua, memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan berbagai teknik manipulasi aljabar dan aritmatika. Lanjut. Untuk peta konsepnya sendiri adalah seperti ini ya, perpangkatan. Yang akan kita pelajari di perpangkatan adalah yang pertama, bilangan berpangkat, jelas ya. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, nanti kita akan belajar pembagian pada perpangkatan. Yang keempat, kita akan belajar tentang notasi ilmiah ya pada perpangkatan. Terus tentang perpangkatan yang terakhir adalah perpangkatan bilangan pecahan. Seperti itu. Baik, langsung saja. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perpangkatan berulang disebut titik-titik. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah X pangkat N sama dengan X kali X kali X kali X dan seterusnya dikali X dalam kurung N bilangan bulat positif, jadi sebanyak N ya. Jadi X-nya ini sebanyak N. Nah, untuk itu kita bisa mengisi yang di sini tadi disebut apa ini? Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut, kalau berdasarkan rumus ini berarti bilangan pokoknya adalah yang mana? Yang X ya, yang X. Terus banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut, nah apa? Disebut ini N ya. N itu banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang. Jadi ada berapa nanti ya? Kalau di sini simbolnya adalah N. Kalau N-nya 3 berarti bilangan pokoknya nanti perkalian berulangnya ada 3 begitu ya. X pangkat 3 misal berarti X kali X kali X. Ya, 3 kali saja begitu ya. Ini N maksudnya di sini adalah ya dia hanya simbolis saja ya. Kalau N-nya diganti 1 berarti 1 kali saja. Kalau 2 ya 2 kali saja. Kalau banyak ya begini nih ya, simbolnya begini ya, kita kan tidak tahu. Jadi ini secara umum seperti ini. Baik, lanjut ya. Selanjutnya, menyatakan perpangkatan dalam bentuk bilangan biasa. Ya, ayo kita mencoba. Berikut ini diberikan suatu besaran yang dituliskan dalam perpangkatan. Untuk masing-masing objek, tuliskan kembali dalam bentuk biasa, tidak dalam perpangkatan. Contohnya yang A ini ya, kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,8 dikali 10 pangkat 12 meter persegi ya, kalau ditulis biasa jadinya sama dengan
Ya, ini 1, 8. Perhatikan 0, 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 0. Seperti itu. Ya. Diperhatikan nolnya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kenapa tidak 12? Karena di sini, padahal di sini pangkatnya 12 gitu kan. Karena di sini ada koma ya, ada koma. Jadi kalau ada koma 1 berarti itu yang ke-12-nya untuk membuat koma ini biar tidak menjadi koma. Nah, makanya seharusnya di sini nih ya. Ya, kalau ini nggak ada komanya, misal 18 ya tinggal angka 18 ya, ditambahkan nolnya 12. Tapi karena di sini ada koma ya, seharusnya nolnya 12 karena ada koma, di belakang koma ada 1, makanya nolnya hanya 11 saja. Yang 1 itu untuk angka 8-nya biar depannya tidak ada koma. Seperti itu ya. Ini bacanya berapa coba? Waduh, banyak sekali ini ya. Coba bacanya bagaimana? Ini adalah 1.800 miliar atau bisa dibaca 1,8 triliun ya. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya coba. Nah, contoh yang selanjutnya, kisaran panjang tembok besar atau Great Wall di Tiongkok adalah 2 dikali 10 pangkat 7 meter ya. Nah, kalau ditulis biasa bagaimana? Ya kayak tadi ya. Tadi sudah Pak Guru kasih tahu itu. Di sini ada komanya tidak. Oh, kalau tidak berarti bagaimana? Ya, silakan diisi sendiri yang B. Terus diisi lagi nih yang C ya. Kisaran diameter bumi adalah 10,8 meter. Jadi sama dengan berapa? Silakan diisi. Yang D kisaran luas Samudra Pasifik adalah 10 pangkat 13 meter kuadrat. Nah, nanti jadi berapa meter kuadrat ya? Pakai biasa ya. Selanjutnya diameter Bima Sakti atau Milky Way adalah 9,5 dikali 10 pangkat 17. Nah, silakan nanti jadi berapa ya. Dan ini kisaran diameter matahari adalah 10 pangkat 8 kilometer. Nanti jadi berapa kilometer? Seperti itu. Ya, jadi itu tugas kalian ya, tugas kalian. Tadi isi yang belum terisi ya, silakan dibuat menjadi tulisan seperti biasa, maksudnya tidak menggunakan perpangkatan seperti itu ya. Lanjut, oke? Selanjutnya adalah menuliskan perpangkatan. Contohnya ya, nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 kali min 2 kali min 2 merupakan perpangkatan dengan basis atau bilangan pokok yaitu min 2 dan pangkatnya adalah 3. Jadi min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 2 pangkat 3. Lanjut. Selanjutnya kalau Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan basis atau bilangan pokoknya Y dan pangkatnya adalah 6. Jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 6. Pokoknya yang pokok Y pangkatnya 6, Y pangkat 6. Seperti itu ya. Gampang bukan?
Selanjutnya menghitung nilai perpangkatan ya. Contohnya adalah 1 menyatakan di sini perpangkatan min 0,3 kuadrat dan 0,3 kuadrat dalam bentuk bilangan biasa. Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Min 0,3 kuadrat atau min 0,3 pangkat 2 sama dengan min 0,3 dikali min 0,3. Ingat, min kali min adalah jadinya plus ya, atau negatif kali negatif jadinya positif. Jadi ketemunya adalah positif, terus dihitung ya biasa 0,3 dikali 0,3. Itu ketemunya adalah 0,009. Jadi min 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,09 seperti itu. Selanjutnya kalau 0,3 pangkat 2 itu sama dengan ya tinggal 0,3 dikali 0,3, ketemunya sama ya dengan ini ya. Ya, ini adalah 0,09. Yang kedua, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Bisa dicermati di sini. Negatif 0,3 dipangkatkan 3 sama dengan jadinya negatif 0,3 dikali negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Negatif kali negatif positif. Terus dikalikan negatif lagi. Sudah positif dikalikan negatif. Ya, jadinya negatif. Tinggal angka-angkanya ini kita kalikan. 0,3 dikalikan 0,3 jadi ketemunya 0,09 ya, dikalikan 0,3 lagi jadinya 0,027 ya. Tadi di depan kita sudah nuliskan negatif ya, jadi ketemunya adalah untuk negatif 0,3 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 0,027 ya, seperti itu. Selanjutnya kalau 0,3 dipangkatkan 3 sama dengan ya 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3. Ketemunya tadi kan ini 0,3 kali 0,3 adalah 0,09. Nah, dikali lagi dengan 0,3 jadinya ketemunya 0,027. Apa yang membedakan di antara ini dengan ini? Ya, yang atas dengan yang bawah ini. Tandanya ya kita ke berikutnya biar kalian paham lagi ya. Coba ini nomor 3, nyatakan perpangkatan negatif 2 dipangkatkan 3 dan negatif 2 dipangkatkan 4 dalam bentuk bilangan biasa. Perhatikan di sini negatif 2 dipangkatkan 3 jadinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif kan. Nah, positif dikalikan lagi dengan negatif jadinya negatif ya. Tinggal angkanya 2 kali 2 4 kali 2 8 jadi negatif 8 seperti itu. Terus kalau ini negatif 2 dipangkatkan 4 jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif kan. Positif kali negatif negatif. Kalikan negatif lagi jadi positif. Jadi ketemunya positif. Tinggal angkanya 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jadi ketemunya positif 16. Negatif 2 dipangkatkan 4 ketemunya ketemunya adalah positif 16. Nah, setelah kita cermati, kita bisa menyimpulkan bagaimana? Jadi kalau negatif itu dipangkatkan ganjil, ini kan ganjil ya. Nah, pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif. Tetapi kalau negatif dipangkatkan pangkatnya adalah nanti bilangan genap, maka hasilnya positif ini ya tadi 16. Terus tadi mana ini juga pangkatnya genap ketemunya positif. Jadi seperti itu ya. Kalau negatif dipangkatkannya bilangan ganjil jadinya negatif. Kalau
dipangkatkannya bilangan genap, maka hasilnya adalah menjadi positif. Seperti itu. Baik, untuk memastikan kalian sudah paham atau belum, ya, silahkan sebagai tugas yang selanjutnya, selain yang tadi di atas ya, untuk melengkapi tadi untuk menuliskan jadi tulisan yang biasa atau tidak dalam bentuk perpangkatan, ya. Yang selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal ini nih. Ya. Ada 3 soal ya, 3 soal, 1, 2, 3. Yang pertama ini soalnya, yang kedua ini, yang ketiga bisa dilihat sendiri. Ya, seperti itu ya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Nggak usah ditumpuk-tumpuk tugasnya ya, kalian nanti akan semakin berat untuk menyelesaikannya. Lebih cepat, lebih baik ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Dari Pak Guru cukupkan sekian. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.